Morning Spirit bisa dijawab dengan morning atau spiritnya saja ya. Morning Spirit, my super students. Morning. Spirit. This is our first meeting, so Bu Ita would like to share the screen to you, and you can download the material from Waskita. Sudah saya upload di Waskita ya. Sudah nampak nak di layar PPT saya? Sudah, Bu. Sudah, okay. Well, first of all, I would like to say welcome to English 2. And my full name is Marita Nurharjanti, but you may call me Bu Ita. It will be simple and easy to remember. Yeah. I come from Yogyakarta, but now I live in the south of Jogja. Mana? Bantul ya. Jadi saat ini saya tinggal di Bantul, and now I will, start with the new material for this semester. Kalau di semester 1 dengan siapa dulu? Dengan Bu Ayuni? Bu Neci? Ya, oke, jadi saya akan melanjutkan ya. Yang pertama ini I will show you survei kompetensi lulus, and I got this from BPC or Business Placement Center. Ini punyanya Amikom, jadi untuk jika mahasiswa ingin mendapatkan informasi tentang dunia kerja ya, bisa cek di BPC. Nah, dalam hal ini nanti ada tanggapan pihak pengguna. So who are our users? Our users are companies who use the alumni of Amikom University. Jadi pihak pengguna itu adalah perusahaan-perusahaan yang menggunakan jasa alumni kita. Jadi mungkin sebagian dari Anda, some of you would like to work and the other one want to open your own business. So it all depends on your passion ya. Semuanya tergantung pada passion kalian. Nah, di sini yang perlu saya share ke Anda adalah bahwa ketika kita bekerja di perusahaan itu nanti akan dinilai oleh pihak perusahaan. Nah, tanggapannya dari sangat baik sampai ke kurang. Dan Anda harus tahu yang pertama ini adalah bukan disiplin ilmu kita. Yang pertama adalah ini yang mendasari manusia hidup itu ini nak. Jadi integrity. What is integrity? So integrity consists of ethics and morals. Jadi ini karakter building ya. Mulai sekarang Anda sudah harus membangun sikap-sikap positif, integritasnya juga dibangun. Etika misalnya, kita bekerja di perusahaan, kemudian kita bagaimana kita berkomunikasi, memperlakukan orang lain, ada etika. Nah, itu masuk ke integrity. The other one is moral. Moral itu tentang kejujuran, loyalitas, kesetiaan kita ke perusahaan, tanggung jawab kita ke perusahaan. Itu nanti akan dinilai oleh pihak pengguna. Nah, baru yang kedua adalah keahlian berdasarkan bidang ilmu Anda. Anda dari IT ya berarti nanti yang diuji oleh pewawancara adalah IT-nya. Nah, yang ketiga ini non ya, artinya bukan disiplin ilmu Anda, tapi ini adalah something that you probably need for your future career. Sesuatu yang mungkin Anda akan butuhkan di masa yang akan datang. Baik Anda buka perusahaan sendiri atau Anda bekerja untuk perusahaan, maka di sini kemampuan bahasa asing, terutama bahasa Inggris, karena yang diberikan di Amikom itu bahasa Inggris. Nah, kira-kira informasi yang saya dapat dari BPC itu, tanggapan pihak pengguna tentang kemampuan bahasa Inggris ada di mana, nak? Menurut Anda? Di mana? Baik, sangat baik, cukup atau kurang? Menurut Anda di mana? Sangat baik. Sangat baik. Sangat baik ya. Mungkin untuk ini tadi siapa yang jawab? Aldi ya? Aldi ya. Mungkin Aldi memang sangat baik.
Tapi karena ini yang dinilai adalah mayoritas, maka ada di cukup. Nah, saya tanya lagi ke pihak BPC-nya, cukupnya itu misalnya apa Mas gitu. Terus diberikan gambaran. Misalnya mahasiswa hanya diminta untuk memperkenalkan diri saja, banyak yang belum bisa melakukan dengan baik, Ibu, itu. Itu dari informasi yang saya dapat dari BPC. Nah, ini sekalian untuk kegiatan pemanasan, warming up activities, saya minta salah satu dari Anda untuk memperkenalkan diri, bisa menyebutkan nama dan NIM-nya, atau bisa menggunakan fitur raise hand di Zoom ini. Ada yang mau coba? Kalau tidak ada, akan saya tunjuk. Ada, Nak? Nggak ada ya? Coba saya tunjuk Jihan Rabani. Jihan Rabani, is it Mbak or Mas? Jihan, silakan di unmute dulu. Your microphone please. Nah, ini masuk integritas ya, Nak ya. Kejujuran, pengen dianggap hadir, tapi sebetulnya dia melakukan kegiatan yang lain, tidak kuliah. Ini memang butuh effort, usaha yang keras, motivasi diri, and so on. Coba saya minta yang lain, yang rela, yang ikhlas untuk memperkenalkan diri. Oke, Jihan, mic-nya rusak. Oke, coba yang lain. Rastra, silahkan Rastra. Satu orang saja. Yes. Perkenalan diri kami. Yes, in English ya, Nak ya. Nama dengan NIM saja. Ya, up to you. Permisi, Miss. Silahkan. Permisi, Miss. Ini saya Yes. Jihan Rabani. Jihan, mic-nya sudah oke, Nak? Udah, Miss. Oh ya, Jihan aja ya kalau begitu. Cukup satu untuk kegiatan pemanasan. Silahkan Jihan. Hello, my friends. Let me introduce myself. My name is Jihan Rabani. I was 70 years old and I'm college at Amikom University in Yogyakarta. Then I choose my major informatics. Then yeah, my name at university is 21.11.40,067. Thank you. Oke, so thank you very much. Ini kebetulan yang kita dengarkan adalah suara yang ini A ya Mas ya. Di bahasa Inggris 1 dapat A, Jihan. No, Miss. Karena nggak dapet C, Miss, karena nggak ikut UTS kemarin lomba soalnya. Oh, makanya. Ya, tapi but your English speaking ability is good for me, ya. Thank Jadi you, saya Miss. Appreciate that. Ya, saya kira untuk teman-teman juga setuju bahwa kemampuan Jihan di sini sudah baik ya. Artinya baik itu sudah fluent, sudah lancar, kemudian grammarnya juga sudah lumayan oke, tetapi ada hal-hal lain tentang apa yang harus disampaikan ketika wawancara kerja misalnya, ini masih kurang terelaborasi atau kurang terurai. Misalnya dengan latar belakang keluarga Anda bisa Anda sebutkan, what is your father and mother's job, itu bisa. Kemudian what is your hobby, karena dengan hobi itu nanti dari psikologi itu ada korelasinya. Misalnya begini, my hobby is playing basketball misalnya. Oh, berarti dia suka olahraga. Korelasinya adalah kalau orang yang suka sport berarti dia sportif. Karena dalam olahraga kan ada menang, ada kalah gitu ya. Nah, seperti itu contohnya. Oke, Miss. Ya. Ya, Miss. Okay. Ya, then now we come to the next.
Ini adalah general purposes atau tujuan umum pembelajaran bahasa Inggris 2 ini. Jadi course itu bisa diterjemahkan kursus atau bisa diterjemahkan mata kuliah. Kalau di TOEFL itu malah course itu diterjemahkan mata kuliah ya. Yang pertama adalah saya bantu dengan bahasa Indonesia karena tidak semua mahasiswa kemampuannya sama ya, pasti heterogenes. Yang pertama adalah mahasiswa mampu menggunakan atau memahami beberapa rumus kalimat dalam bahasa Inggris. Harapannya adalah mereka bisa menerapkan itu ke dalam kehidupan nyata mereka. Nah, ini nanti yang akan membedakan kita selaku educated people dengan non-educated people. Who are non-educated people? Misalnya mereka pelaku-pelaku pariwisata, pedicab driver, tukang becak, atau bisa juga asongan sellers, penjual asongan itu. Ketika mereka berada di area wisata, they can speak English fluently. Mereka bisa berbicara bahasa Inggris dengan lancar, tetapi they don't use grammar. Nah, kalau orang berpendidikan, karena nantinya mungkin suatu saat Anda menghadapi soal TOEFL, Test of English as a Foreign Language, atau TOEIC, atau IELTS, atau NCLEX, ASEP, apapun namanya, itu pasti ada unsur grammar yang ada di situ. Sedangkan yang non-educated itu hanya untuk kepentingan komunikasi ya, tidak ada penilaian secara baku. Misalnya gini, tukang becak lihat bule keluar dari hotel, lalu dia mengatakan, Mister, go where? Pak, kemana? Mau pergi kemana? With me, oke? Dengan saya gimana gitu ya. Nah itu sangat-sangat wajar dan bule pun bisa menangkap itu secara pesan utuh meskipun grammarnya masih jauh di bawah rata-rata. Terus saya pernah mengamati pedagang asongan lari-lari mengejar bis pariwisata yang turun, yang berhenti di hotelnya itu. Lalu si pedagang asongan itu bilang gini, Mister, buy me. Lah ini mau jual diri atau mau jual dagangan asongannya ya. Buy me itu ya tukoni aku, belilah saya, maksudnya dagangan saya gitu ya. Itu untuk general purpose, jadi sentence pattern itu penting. Lalu yang kedua, mahasiswa mampu meningkatkan rentang atau bentangan vocabulary, kosakata. Jadi setelah tahu grammar, dalam berbicara yang kita perlukan adalah vocab. Maka vocab pun perlu ditingkatkan. Ide itu keluar dari vocab, tidak keluar dari sentence pattern ya. Yang ketiga adalah mahasiswa mampu meningkatkan kemampuan menulis, karena nanti ada final project-nya adalah presentasi. Kalau presentasi kan berarti speaking-nya yang di-improve. Nah sebelum speaking itu pasti ada writing yang Anda persiapkan, begitu. Lanjut untuk specific purposes ada ini ya, nanti bisa dibaca lagi seiring berjalannya waktu. Ini semua akan kita pelajari di semester ini. Nah, this is about the scoring, tentang penilaian saya itu dari mana saja. Jadi dari presensi 10%. Nah, yang harus Anda highlight adalah dari activeness. Jadi ada poin keaktifan ya, kayak ini tadi Jihan ya. Dia aktif menjawab, itu sudah dapat poin. Besok kalau di akhir itu poin keaktifan itu akan berkontribusi 20% dari total. Jadi jangan ragu, ini juga character buildings, be an active person, be an active student. Jadilah mahasiswa yang aktif, karena dari karakter aktif ini nanti kalau Anda bawa ke masyarakat atau di dunia kerja, Anda sudah tidak merasa canggung lagi untuk aktif di sana ya. Kemudian assignment ini ada individual, nilai tugas individu maupun tugas kelompok ini juga 20%. Jadi make sure meskipun Anda pinter, tapi kalau nilai
keaktifan kosong, tidak pernah aktif, atau nilai tugas juga kosong, nilai mid juga kosong, meskipun Anda pinter tapi tidak akan mendapatkan nilai A. Jadi kesemuanya ini harus dilengkapi ya nak ya. Berikutnya adalah the syllabus. Ini silabus kita hari ini, introduction dari Bu Ita maupun dari silabusnya. Lalu nanti di pertemuan 11 sampai 13 ini akan ada presentasi kelompok ya tentang IT, ada tema nanti yang akan kita share menjelang hari H-nya. Nah, yang perlu dipahami atau perlu diingat, ini pesan Bu Ita bahwa dalam belajar bahasa itu harus banyak latihan nak, karena ada yang grammarnya bagus, kalau tidak pernah latihan juga itu masih kognitif ya, kemampuan yang orang itu nggak bisa mengukur. Dia grammarnya bagus, grammar itu di konsep. Kalau tidak dikeluarkan mungkin dengan komunikasi ya, itu orang tidak akan tahu. So practice makes perfect. Tapi sebaliknya orang yang speakingnya bagus, kalau tidak belajar grammar ya seperti bahasa Inggrisnya tukang becak gitu. Asal sambung menyambung kata. Jadi harus balance tata bahasa maupun vocab kemudian latihan. Yang poin kedua jelas ya, kosakata itu penting, jadi setiap hari harus ditingkatkan. Setiap orang caranya harus menambah kosakata sesuai dengan kemampuan. Misalnya saya kuat menghafal 10 kosakata dalam sehari, go on with it. Silahkan. Berarti kalau 10, 1 minggu sudah berapa nak? Sudah 70 tanpa kita merasa berat. Tapi kalau 1 malam Anda ngejar menghafal 70 kata, nah nanti tidak akan efektif seperti itu. Ya. Yang ketiga adalah jangan takut membuat kesalahan because we learn from mistakes. Manusia itu belajar justru dari kesalahan ya. Oh kemarin strategi saya seperti ini untuk menghadapi ujian. Oh ternyata nggak efektif. Nah itu kesalahan. Kita belajar dari situ sehingga kalau Anda pengen aktif tapi takut salah, itu ketakutan itu harus dihilangkan. Karena poin keaktifan itu bukan harus benar gitu enggak. Tapi poin keaktifan ya selama Anda aktif akan ada poinnya gitu. Lalu yang keempat pesan Bu Ita adalah all of you, I'm quite sure, want to have a bright future. Pengen punya masa depan yang cerah ya. Konsep masa depan itu masih jauh. Sebetulnya tidak. If you want to talk about your future, so you have to start everything from now on. Kalau kita memang ingin mempersiapkan masa depan yang baik, ya kita mulai dari sekarang. Contoh yang simple, yang gampang dipahami adalah semua pengen naik surga. Jadi bagaimana, kapan kita harus mulai agar kita bisa naik surga? Ya sekarang, jangan nunggu besok-besok. Karena setelah kematian kan kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Gitu. Nah, itu pesan Bu Ita. Lalu untuk referensinya ada beberapa buku yang saya pakai. Selain dari buku ini, saya ambil dari other related sources, dari sumber lain yang berkaitan ya. Tidak usah beli bukunya, nanti saya tidak pakai semua bab, jadi Anda cukup bisa mendownload dari Waskita untuk tahu materinya. Nah, berikutnya adalah games. We still have time, kita masih ada waktu ya. Kita akan gamesnya yang kedua. Ini personality test atau semacam tes kepribadian. Judulnya adalah How Assertive Are You? Coba sekarang saya minta semuanya menyiapkan kertas dan pulpen. Kertas dan pulpen atau buku boleh. Tidak dikumpulkan, tapi nanti akan ada waktunya Anda harus menghitung skor Anda berapa, terus apa maknanya. Gitu. Sudah nak disiapkan? Kertas dan pulpen sudah? Please answer me. Sudah. Sudah, oke. Kalau begitu kita langsung ke ini, how assertive are you? Jadi untuk menguji seberapa tegas Anda
saya akan berikan 10 pertanyaan, kemudian semuanya harus menjawab di kertas Anda. Cukup menjawab dengan ya atau tidak untuk masing-masing nomor dan tidak harus sama. Jadi ini dua-duanya betul karena tidak ada patokan. Ini tergantung ke kitanya ya. Saya buka untuk poin keaktifan, dibaca satu soal kemudian diterjemahkan. Sebutkan nama dan NIM-nya dengan menggunakan what is it? Ada simbol yang raise hand itu ya, di Zoom bisa dipakai. Nak. Ya, saya tunggu. Ya, waktunya jalan terus. Alhamdulillah sudah ada Jihan nomor 1, Sadam nomor 2, lalu siapa tadi ada 3 participant ya. Ya, Sadam nomor 2 nanti. Silakan dimulai dari Jihan. Number 1, if someone lit up a cigarette in a smoking area, would you tell him to put it out? Apabila seseorang merokok di non-smoking area atau area dilarang area dilarang merokok, apakah Yes. kau ingin memberitahu dia untuk tidak merokok? Yes or no? Oke, put it out itu memadamkan, mematikan Oh, ya. madam. Okay. Apakah Anda akan memberitahunya untuk mematikannya gitu. Terima kasih Jihan. Nah, sekarang semuanya harus menjawab, soalnya tidak perlu ditulis, cukup jawabannya. Jadi nomor 1, ya atau tidak menurut Anda, cukup dituliskan ya. Oke, we come to number 2, Sadam. Untuk Jihan, raise hand-nya bisa di-off-kan, Nak. Ya, Sadam silahkan number 2. If someone park his car in front of your house, where your father usually parks his car, would you ask him to move it? Jika seseorang memarkirkan mobilnya di depan rumahmu, yang mana biasanya ayahmu memarkirkan mobilnya di depan rumahmu, akankah kamu memintanya untuk memindahkan mobilnya? Yes, oke, thank you, very good Sadam. Jadi kalau ada seseorang yang parkir di tempat di mana ayah kita biasa parkir, kalau kamu cuma diem saja berarti jawabannya no. Tapi kalau kamu minta, ask, kamu minta orang itu untuk, Mas, permisi tolong pindah parkirnya, itu tempat parkir ayah saya, berarti jawaban Anda no. Silahkan semuanya menjawab nomor 2. Kita buka lagi untuk poin keaktifan nomor 3, sudah ada Kalwabet. Ini nama asli atau nama panggung, Nak? Nama asli, Bu. Oh, nama asli. NIM-nya tolong disebutkan. Oh ya, baik, sorry. Disebutkan saja, Nak, kalau dicatat kelamaan nanti. Belakangnya aja. Ya, 4 digit terakhir. 4078. 4078 silahkan. Nanti yang nomor berarti nomor 4 Rastra, nomor 5 Bagus ya. Karena sudah ada yang 3 raise hand. Silahkan Kalwabet. Baik. If you were in a shop and wanted to change 100,000 rupiah, would you buy something small first before asking for a change? Jika kamu berada di sebuah toko dan ingin menukar uang 100.000 rupiah, apakah kamu ingin membeli sesuatu dulu, sesuatu yang kecil, mungkin permen atau snack itu, sebelum kamu menukarkan uang itu? Ya, sebelum kamu minta penukaran ya. Thank you untuk Kalwabet. Jadi ini biasanya kalau kita pengen nuker, ada yang langsung nuker. Kalau langsung nuker itu berarti jawaban Anda no. Tapi kalau Anda ya nggak enak, saya tak beli sesuatu yang sifatnya kecil, 1.000 atau 5.000 gitu ya. Itu berarti jawaban Anda yes. Silahkan semuanya menjawab di kertas Anda. Oke, next number we come to Rastra. Yes, ma'am.
If you badly wanted a glass of water while you are in town and run out of money, will you go to a food stall and ask for it? Terjemahannya, jika kamu sangat menginginkan segelas air saat Anda berada di kota dan kehabisan uang, apakah kamu akan pergi ke warung makan dan memintanya? Yes, very good. Thank you. Jadi mungkin ada beberapa yang baru kenal dengan vocab badly. Badly itu sama dengan very ya, sangat. Kemudian di sini ada town. Town itu kota. Apa beda town dengan city? Kalau town itu kota kecil, jadi kabupaten. Kalau city itu kota besar, provinsi. Jadi Yogyakarta is a city, but Sleman is a town. Bantul is also a town. Regency ya, kabupaten saja. Oke, kalau Anda berada di sebuah kota kecil tapi haus dan Anda ke run out di sini kehabisan ya. Kalau run saja berarti berlari, tapi run out berarti kehabisan. Nah, ini juga dicatat tambah vocabnya. Nah, kalau kamu kehabisan uang, apakah kamu akan go to a food stall? Food stall itu warung makan. Kalau restoran itu yang besar ya, ini warung makan biasa. Dan minta, karena nggak punya uang, cuma minta. Kalau Anda melakukan itu berarti yes. Tapi kalau udah deh saya tahan aja berarti jawaban Anda no. Silakan dijawab untuk semuanya, nomor 4. Kita lanjut nomor 5 yang saya tunjuk tadi. Bagus ya? Silahkan Bagus. 40 masuk. Masuk nak. 4076 ya NIM-nya. Ya. Terus terjemahannya nak. Gimana? Bahkan, even itu bahkan jika Anda merasa sangat tired. Tired itu lelah ya, lelah atau capek. Jadi kita kondisinya capek banget tapi ini ada teman yang ngajakin kita keluar. Kalau kita melakukannya berarti jawaban Anda yes. Tapi kalau Anda menolak berarti no. Oke, thank you, bagus. Bisa di-off-kan untuk raise hand-nya. Untuk nomor berikutnya, number 6, siapa tadi yang sudah saya tunjuk atau belum ada ya? Number 6 ke Rahmatika. Iya, Mem. Berapa nimnya? 4061. Iya. Yes. Nomor 6 kan, Mem? Yap. If you were late for a flight, Suaranya. would you go to the front of queue without waiting for your turn? Jika kamu terlambat untuk penerbangan, apakah kamu akan pergi ke antrian depan tanpa menunggu giliranmu? Yes, thank you very much, Rahma. Jadi flight, penerbangan, kamu itu telat, mau naik pesawat telat, terus ini ada kosakata baru mungkin bagi beberapa dari Anda, queue means antrian atau kalau sebagai kata kerja mengantri. Kalau ini dia sebagai kata benda ya, karena di belakang of antrian, jadi Anda nyelonong ke depan antrian, without waiting, tanpa menunggu for your turn. Turn itu giliran. Bisa diterjemahkan lain yaitu belok. Turn left, go ahead misalnya. Itu berarti belok. Tapi kalau di sini kita terjemahkan antrian. Kalau Anda langsung nyelonong berarti yes. Tapi kalau Anda menunggu berarti no.
Silahkan dijawab semuanya. Lalu we come to number 7 ke Ahita. Yes, ma'am. NIM-nya berapa Ahita? 4106. 06. Oke, silahkan. If someone pass you to the front at the queue a bank, would you say something to the? Jika seseorang mendorong Anda ke depan dalam antrian di bank, apakah Anda akan mengatakan sesuatu kepada orang tersebut? Oke, good, thank you. Jika seseorang push itu mendorong, mendorong berarti ke depan ya. Queue lagi ketemu di antrian sebuah bank. Kalau Anda mengatakan sesuatu, Mas jangan dorong-dorong dong. Nah Anda mengatakan sesuatu itu berarti jawaban Anda yes. Tapi kalau Anda udahlah diemin aja memang lagi crowded gitu ya. Itu tidak mengatakan sesuatu berarti jawaban Anda no. Silakan semuanya untuk menjawab dulu. Ya. Berikutnya nomor 8 Ari Faldi. Silakan. Yes, ma'am. Ari NIM NIM-nya saya berapa? 4042. 40, 40. 4042. 42. Oke. Ya. Nomor 8, if you bought a pair of shoes and heels came loose after a week, would you take them back to the shop and complain? Yang artinya jika kamu membeli sepasang sepatu dan sepatu hak tinggi, kemudian longgar setelah seminggu, apakah Anda akan membawa mereka kembali dan melakukan komplain atau Mengeluhkan. Ya, Ya. oke. Thank you Ari. Jadi Sama. Anda baru seminggu beli sepatu, terus heel itu haknya copot padahal baru seminggu. Nah, kalau Anda mengembalikan ke toko dan mengeluhkan berarti yes. Tapi kalau tidak melakukan itu berarti no. Silahkan semuanya untuk menjawab terlebih dahulu. Kita ke nomor 9 ada Nyoman Dharma. Baik, ma'am. Silakan. If you didn't enjoy a play in theater, would you stay till the end? Jika kamu tidak menikmati permainan di teater, apakah kamu akan tetap sampai berakhirnya permainan teater tersebut? Yes, thank you. Jadi kamu nggak menikmati permainan, tapi aduh ya karena ini sama cewek gue dan cewek gue suka misalnya, ya udah deh saya stay till the end. Berarti jawaban Anda yes. Tapi kalau misalnya Anda memutuskan untuk ayo deh kita nonton di sebelah aja, di sebelah itu judulnya lebih bagus gitu. Berarti no, Anda nggak stay till the end ya. Oke, we still have one more number, masih ada satu nomor lagi. Silahkan yang mau coba, sudah ada Aldiansa. Baik Bu, terima kasih. If I could find basket to grow RP1 millions, would you lend it if you have it? Artinya jika seorang teman baik meminta untuk meminjamkan 1 juta, apakah Anda akan meminjamkannya jika Anda memilikinya? Oke, thank you. Ini ini masalahnya sahabat ya, sahabat kita mau pinjem 1 juta. Hello, tolong yang tidak saya minta untuk di mute ya. Jadi ada sahabat minta mau pinjem 1 juta, kalau kamu punya, apakah kamu akan meminjamkannya? Kalau iya berarti yes jawaban Anda. Sudah selesai untuk semua jawaban? Sudah selesai nak? Sudah, ma'am. Sudah, oke. Bu. Kalau sudah berarti berikutnya adalah penilaiannya.
Untuk silakan dinilai ya, nanti di total ada berapa. Untuk nomor 1, 2, 4, 6, 7, 8, jika jawaban Anda ya, berarti itu 2 poin. Jadi misalnya nomor 1 yes, dapat 2. Nomor 2 yes lagi berarti dapat 4. Nomor 4 yes lagi berarti 6. Begitu dan seterusnya. Lalu untuk yang berikutnya ini 3, 5, 9, 10 ini dibalik. Kalau jawaban Anda yes justru poinnya 0. Kalau no berarti poinnya 2. Silahkan dihitung lalu dikalkulasi nanti. Yang sudah selesai boleh inform me, boleh memberitahu saya skornya berapa. Langsung say ya, tidak usah dicatat di chat biar agak rame gitu. 14 ma'am gitu, itu kan sudah belajar bahasa Inggris. Ada yang 16 ma'am, ada yang 8, ada yang berapa. Sudah berapa nak? 16, May I know your ma'am. score? 16, oke. Ya. Sudah ada 16. The others? 16, ma'am. Sorry? 16. 16 juga, oke. How about others? 14, Yang lain ma'am. lagi? 14, oke. 14, then 12. 10 ma'am. 10, ma'am. 12, ma'am. 10 ma'am. 12, oke. Yang, sorry? 12, ma'am. 12. Yang 8 ada enggak? Ini dari tadi yang jawab baru Mas. Yang Mbak belum ada yang jawab ini. Oke, ya jadi keragamannya ada di 14 dan seterusnya ya, ke atas ya. Coba saya akan menjelaskan tentang conclusion atau kesimpulan dari personality test ini. Tadi kan judulnya adalah seberapa tegas kamu, berarti untuk mengukur kamu itu ketegasannya banget atau biasa atau malah kurang ya. Nah, kesimpulannya dari skor Anda adalah the higher your score, the more assertive you are. Berarti semakin tinggi nilai Anda, semakin tegas Anda. Itu maknanya. Lalu lebih detail lagi adalah untuk kelompok yang pertama, ini ada 3 kelompok ya. Kelompok yang pertama, jika nilai Anda 14 ke atas, artinya you have a strong personality. Kamu punya kepribadian yang kuat, tapi bukan berarti nggak ada negatifnya loh ya. Ada negatifnya. Kalau positifnya kepribadian kuat itu cocok sebagai pemimpin. Misalnya di perusahaan, karena itu maknanya you insist on others respecting your right. Anda itu bisa memaksakan orang lain untuk menghormati hak-hak Anda. Misalnya saya pemimpin, saya punya kebijakan baru, nggak peduli itu sesuai dengan semua karyawan atau tidak, saya ingin memberlakukan new policy. Nah itu Anda bisa, jika nilai Anda 14 ke atas itu orang-orang dengan nilai ini, Anda tega, bisa melakukannya. Ya, itu positifnya. Negatifnya adalah some people might think that you are pushy and aggressive. Beberapa orang itu berpikir bahwa Anda pushy, lancang, menekan, lancang dan agresif. Ini misalnya contoh singkat, ada 2 orang teman yang lagi curhat-curhatan di kelas, lalu Anda lewat, Anda dengar mereka sedang curhat, tapi Anda tidak dimintai pendapat. Anda langsung nyelonong gini, wah kalau aku jadi kamu, aku putusin tuh cowok, misalnya gitu. Padahal kita tidak diminta untuk berpendapat. Nah ini
tipikal yang nilainya 14 ke atas. Nah, yang berikutnya adalah 8 or under. You have a submissive personality, berarti Anda punya kepribadian penurut. Ini kalau dijadikan istri, ini istri yang solehah ini. Ini idaman semua laki-laki, istri penurut. Makanya saya tadi tanya, yang 8 ke bawah ada enggak? Tapi dari yang Putri kayaknya enggak ada yang jawab ya. It's okay. You like to follow rather than to lead. Kamu lebih suka dipimpin daripada memimpin. Lebih suka mengikuti daripada memimpin. Jadi kalau jadi staff ya dia akan menjadi staff yang handal. Karena kesetiaannya akan luar biasa ini. Submissive, penurut kan. Itu positifnya. Negatifnya adalah orang itu kadang memanfaatkan kelemahan Anda. Karena tadi kita lihat dari pertanyaannya tadi, Anda punya 1 juta, teman baik mau pinjem, Anda nggak mikirin bahwa Anda juga perlu 1 juta itu. Tapi ya udahlah gue kasih, cuma 1 hari, besok tak kembaliin. Nah kalau ternyata dalam 1 hari nggak kembali kan kita sendiri yang repot gitu. Atau ketika kita lelah, tadi ada di pertanyaan, lalu beberapa teman ngajak kita, ya gimana lagi, nggak bisa nolak. Itu yang nilainya 8 ke bawah. Ya, kadang merugikan diri sendiri, kita saking capeknya malah jadi sakit, seperti itu. Nah yang ketiga, ini kelompok yang normal. Tadi saya dengar tidak ada yang nilainya 10 sampai 12 ya. Padahal ini yang normal ini. So artinya adalah kamu tahu kapan kamu harus menerima ajakan atau menolak ajakan dengan mengatakan ya atau tidak. Kalau misalnya memang betul-betul capek, ya tolaklah dengan halus. Maaf friends, maaf bro, ini saya lagi capek banget. Takutnya nanti saya malah ngedrop. Jadi kalau kita pending gimana? Itu kan menolak tapi halus dan logis. Jadi teman-teman bisa menerima gitu. Itu maknanya. Lalu sebagai akhir adalah, nah ini nanti akan saya upload di Waskita ya. Bisa Anda gunakan untuk PDKT dengan seseorang. Karena ya pura-pura yuk kita belajar bahasa Inggris gitu. Tapi sebetulnya Anda pengen tahu seberapa tegasnya si doi. Misalnya kalau cowok mau nguji ini cewek yang dia sukai. Waduh ternyata nilainya kok 14 atau 16. Waduh jangan-jangan nanti saya harus ikut istri nih, ikatan suami takut istri gitu ya. Nah sebagai pungkasan adalah kalau Anda terlalu tegas itu ya harus direm, dikontrol kapan harus mengatakan no, kapan harus mengatakan tidak. Lalu nasihat untuk yang nilainya 8 ke bawah, ya jangan semuanya Anda iyakan. Ada saatnya Anda harus bilang tidak, tapi untuk kebaikan semuanya, gitu ya. Ada yang ingin ditanyakan sampai di sini, Nak? Any questions? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, maka kuliah hari ini kita tutup. Minggu depan insya Allah sudah ketemu di kampus dengan sistem 50% online, 50% di kampus ya. Thank you very much. See you next week insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, ma'am. Thank you, ma'am. Ya, sama-sama, Nak.